Jadi haram ya, nggak boleh ada yang ngoreksi Habib. Jadi mafhumnya tidak boleh dikoreksi itu berarti Habib itu derajatnya seperti Nabi Muhammad dong menurut logika saya. Bung Novel nanti musyawarah dengan para Habib, ya. Jangan jadi duriah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi aja yang dimaksum. Ya, jadi Nabi aja yang dimaksum. Saya mendengarkan ceramahnya Bung Novel Alidrus. Sangat kaget sekali. Bagaimana nggak kaget? Saya ini salah satu pengagum Bung Novel Alidrus. Saya sering menyimak ceramah beliau. Sangat bagus sekali. Kemarin-kemarin itu sangat bagus sekali. Ilmiah, logik, dan berbobot sekali. Tapi kemarin saya kecewa, jujur aja. Ada apa ini dengan Bung Novel Alidrus? Ada sebuah ucapan beliau yang janggal menurut saya. Banyak yang janggal, Bung Novel ya. Mohon maaf, ini bukan benci loh. Ini sebuah kritikan untuk Bung Novel Alidrus. Sayang sekali Bung Novel ini tidak bisa menjaga marwah seorang dai, seorang Habib. Mana yang janggal? Apa ya? Aduh, yang saya ingat itu kalau tidak salah dalam videonya Bung Novel mengatakan seolah-olah bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini subur, makmur, dan aman itu hanya karena Habib. Hanya karena duriah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya duriah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya Habib yang menjadikan Indonesia ini subur makmur. Masya Allah, tabarakallah. Bung Novel, apa tidak dipikirkan itu ucapan? Apa itu tidak akan menyinggung mereka-mereka yang merasa bukan duriah Rasulullah, seolah-olah tidak punya peran atas berdirinya negara ini, atas subur makmurnya negara ini. Dan saya pandang itu sebuah narasi di mana seolah-olah Habaib itulah yang paling berjasa di negara Republik Indonesia ini. Yang jika tidak ada Habaib, Indonesia tidak akan subur makmur dan sejahtera. Masya Allah, tabarakallah. Saya perlu pertanyakan, apakah itu memang hasil penelitian, hasil sensus, atau itu hanya sebuah pengakuan ngamun cek urang Banten teh mah Bung Novel, akon-akon, ngaku-ngaku deweke, baper, ya, bangga diri. Apa tidak lupa itu? Bangga diri Bung Novel. Sehingga soal menafikan yang lain tidak ada manfaatnya kecuali Habib. Bung Novel, kalau memang ingin mengatakan kepada seluruh rakyat Indonesia Habib itu mulia, Habib itu harus dimuliakan, dicintai, tidak begitu caranya Bung Novel. Itu bukan malah akan membuat rakyat Indonesia suka ke Habib. Bukan, malah nanti akan menjadi apa ya, geli bagi mereka. Dan ada narasi yang janggal, ucapan yang janggal yang saya tangkap. Bung Novel mengatakan sekarang ini sudah mulai siapa ya? Apa ya? Santri atau umat Islam atau apa ya? Umat Islam atau apa ya? Sudah mulai berani ngoreksi Habib. Jadi haram ya, nggak boleh ada yang ngoreksi Habib. Jadi mafhumnya tidak boleh dikoreksi itu berarti Habib itu derajatnya seperti Nabi Muhammad dong menurut logika saya. Maksum, yang tidak ada salah, yang tidak boleh dikoreksi. Bung Novel, hati-hatilah. Kalau mau jadi pendokrin yang logik, yang logika, rakyat Indonesia ini Bung Novel, Alidrus, udah pada pinter. Udah pada pinter ngaji, paham. Ya. Ada lagi yang sangat tendensius sekali Bung Novel. Masya Allah, tabarakallah.
Mencek urang Banten teh mah aing bege ya anu bodoh. Anu bodoh. Atuh kaget aing ngadengena. Baroning anu pinter nu bisa ngaraji Bung Napal. Aing nu bodoh eta kaget. Wah, sampai dihukumi atau bahasa kasarnya ibaratnya apa ya? Aduh, rada lemes naonnya. Nu lemesna dilantat naon jadi melaknat bahasa nu lemes eta nya. Seperti itulah yang mengoreksi Habib ini mirip iblis. Itu yang ngomong itu siapa sih? Novel Al-Idrus atau nafsu? Masya Allah, tabarakallah. Novel, jangan mudahlah kita melanat orang. Ya, tadi saya katakan, kalau memang ingin Habib ini dimuliakan, tidak boleh dicaci maki, tidak boleh dihina, ya, tidak boleh dikoreksi. Bung Novel nanti musyawarah dengan para Habib, ya. Jangan jadi duriah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi aja yang dimaksum. Ya, jadi Nabi aja yang dimaksum. Maka saya, aing, orang Banten Novel, moal ngoreksi setik-ketik. Lamun ente antum dia eta derajat doang Nabi Muhammad. Selain itu mah tidak dimaksum Novel. Tidak dimaksum. Ada dosanya. Kan Nabi Muhammad juga berkata, yang katamu eyangmu ya. Jadi bukan eyang yang lain. Selain Habib tidak boleh mengaku ke Nabi Muhammad itu eyang ya. Masya Allah, yang duriat Nabi Muhammad itu hanya Habib aja ya. Masya Allah. Nabi Muhammad kan pernah berkata dalam hadisnya, ya. Sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi ada salah dan lupanya walaupun Habib. Masa nggak boleh koreksi? Apa-apaan? Dari mana ini Bung Napal ini? Punya pemahaman seperti itu Bung Napal. Saya ini tadinya kagum ke Anda. Jujur aja kagum. Saya hormat. Salah satu Habib yang saya hormati selain Maulana Habib Lutfi bin Yahya, ya, juga Anda, ya. Saya ini terhadap Habib Lutfi bin Yahya sangat mahabbah, sangat hormat, sangat ta'dim. Lepas itu Habib Lutfi itu duriah Nabi atau tidak, Habib atau tidak, saya melihat sosok Habib Lutfi bin Yahya adalah takwanya, adalah akhlaknya, adalah ilmunya, adalah bijaksananya, adalah tanggung jawabnya atas bangsa ini, atas negara ini. Dia tidak punya narasi-narasi yang buruk dia. Oleh karena itulah saya hormati. Lepas beliau ini duriah Nabi atau tidak, lepas beliau ini Habib atau tidak. Begitu juga saya kepada Novel Al-Idrus. Saya tidak akan pernah melihat Novel Al-Idrus ini duriah Nabi atau tidak, Habib atau tidak. Selama Novel Al-Idrus ini takwa, baik, ramah, ya, tidak ngaku-ngaku diri, tidak ujub, tidak sombong, tidak ingin selalu dimuliakan, selalu ingin dicintai, tidak boleh dikritik, saya akan hormat. Sebaliknya, Bung Novel, siapapun dia, termasuk saya sendiri, ya, termasuk saudara saya sendiri, walaupun itu saudara saya umpamanya, dia turunan mulia, tetapi kalau dia ujub, tetapi kalau dia menghinakan yang lain, tetapi kalau dia selalu ingin dimuliakan, tidak boleh dikritik, tidak boleh dikoreksi, saya tidak akan terima. Tolong didiklah bangsa Indonesia ini, Bung Napal, dengan ilmu yang sebenarnya ilmu, dengan pemahaman yang sebenarnya pemahaman. Jangan bikin narasi seolah-olah Habib itu dimaksum. Tidak boleh dikritik. Nabi Habib itu, Nabi maksum. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya sangat tersinggung sekali ketika mengatakan bahwa Indonesia ini subur makmur itu seolah-olah hanya karena Habib. Ya. Yang lain tidak ada. Nolain tunggul, mencek orang Banten menopol, tunggul dan nolain tunggul, dianggap tunggul ke dia. Masya Allah, bagaimana tuh ulama-ulama, kiai-kiai, pejuang-pejuang yang bukan duriah Nabi, bukan penyubur Indonesia, bukan pemberi keberkahan kepada Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Bang Nopol jalan-jalannya ke Banten ya. Di Banten ini banyak wali, banyak ulama yang bukan duriah Nabi, tetapi akhlaknya lebih utama, lebih mulia, maaf, dibandingkan dengan orang-orang yang ngaku-ngaku duriah Nabi, tetapi lidahnya kotor mencaci maki.
membuat narasi buruk, menghina orang, dawir kepada orang-orang. Ya Bung Nopol ya, main-mainlah, jalan-jalan ke Banten ya, biar tahu. Maaf nih Bung Nopol, nih kalau yang ngoreksi ini saya nih Bung Nopol. Yusuf mengoreksi Bung Nopol yang katanya Habib durian Nabi. Ini saya mengoreksi nih. Lalu ini saya ini mirip iblis. Masya Allah, kalau ada iblis bisa mengoreksi, meluruskan kepada kebenaran, wah itu iblis-iblis itu tidak akan jadi iblis Bung Nopol. Iblis akan berubah jadi orang yang beriman. Masya Allah, tabarakallah. Mohon dibuktikan oleh Bung Nopol, ya. Mohon buktikan bahwa yang mengoreksi Habib itu mirip iblis. Buktikan. Buktikan. Ya, minta dibuktikan, ya. Coba dibuktikan. Referensinya dari mana? Dalil dasarnya dari mana, Bung Nopol? Ya, mohon maaf nih. Yuk kita jadi orang yang bijak. Ada apa ini Bung Nopol seperti ini? Jangan-jangan nanti saya pun dikatakannya pembenci Bung Nopol ini. Ah? Mohon maaf, yuk kita kaji lagi. Apa hakikat benci, apa hakikat cinta, apa hakikat muliakan. Jangan salah. Ya, tidak semua ini yang mengkritik Habib itu benci Bung Nopol. Ya. Tidak semua orang yang mentajir umpamanya atau menasehati durian Nabi ini benci. Tolong coba Anda pahami. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu diklaim oleh Habib itu eyang kita, eyang kita, eyang kita. Ya, pernah berkata, andai kata Fatimah anakku mencuri, maka akulah yang memotong tangannya. Itu Nabi Muhammad terhadap duriyahnya sekalipun. Duriyahnya kalau bersalah, Nabi akan tajir, Nabi akan hukum. Apakah itu Nabi Muhammad dikatakan membenci duriyahnya? Apa gitu? Jadi apakah setiap orang yang mengkoreksi Habib, mengkritik Habib, menasihati Habib, itu disebutnya iblis, mirip iblis? Nah, lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad yang akan memotong tangan anaknya jika mencuri? Apakah itu Nabi dikatakan cinta, benci kepada duriyahnya? Yo, berpikir logis kita Bung Nopol, ya. Mohon maaf Bung Nopol. Ya, ini Indonesia Bung Nopol. Ini rakyat Indonesia sudah maju. Jadilah seorang, kalau antum merasa ini seorang, yang jadi ngomong antum adalah, enggak lain-lain antum lain-lain. Kalau kamu ini merasa seorang cucu Nabi, Bung Nopol, ya, berakhlaklah seperti Nabi Muhammad, bertutur katalah seperti Nabi Muhammad, berpahamlah seperti Nabi Muhammad. Jaga Nabi Muhammad itu dengan akhlak kita. Barang siapa orang yang mencintai Nabi Muhammad, bukan dengan ana duriyah Nabi, ana duriyah Nabi, mengutuk orang, mencaci maki orang, menuduh orang iblis, apa kira itu sudah memuliakan Nabi? Apa Nabi akan bahagia dengan oknum yang seperti itu? Muliakan Nabi Muhammad bukan dengan pengakuan nasab kita yang kemudian merendahkan nasab orang lain. Muliakan Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad dengan akhlak kita, dengan budi pekerti kita, dengan manfaat kita kepada seluruh manusia. Itu bukti cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan sebaliknya menurut saya, oknum-oknum yang hanya bisa berkata, ana duriyah Nabi, ana duriyah Nabi, ana cucu Nabi, sangat mudah melaknat orang, sangat mudah menghina orang, sangat mudah merendahkan orang, sangat merasa dirinya paling tinggi, paling mulia, paling suci, tidak boleh dikritik. Maka itu bukan lagi memuliakan Nabi, bukan lagi mencintai Nabi, mengotori Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan membuat citra agama Islam menjadi buruk, Bung Nopol. Ya, mohon maaf nih. Demikian.